Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada tim dari perwakilan masing-masing kampus dalam rangka kegiatan University Day atau Unif Day SMA Negeri 1 Pasawahan Purwakarta. Jadi University Day ini bukan ajang demonstrasi para mahasiswa ya Pak, atau misalnya debat badan eksekutif mahasiswa itu. Cuma ini untuk wadah atau event sosialisasi atau promosi kampus baik negeri atau swasta kepada khususnya kelas 3 ya untuk menarik animo lah siswi kelas 3 khususnya. Jadi tujuannya memang untuk supaya efektif lah ya. Efektivitas. Jadi yang biasanya kan kita konvensional ya Pak. Kita pengajuan dari masing-masing kampus baik negeri swasta kita jadwalkan, ada yang langsung ya. Jadi kita Unif Day ini sudah berjalan tahun kemarin ataupun sebelumnya, jadi dirasa kita koordinir semua yang sudah konfirmasi, kemudian kita undang, nah terjadilah hari ini. Ya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya ya Pak. Jadi bisa terkoordinir lah. Oke Pak. Jadi teknisnya kita nanti perkenalan ya Pak ya, kampusnya, kemudian kebetulan ada mahasiswa ya Pak di sini, mahasiswanya, jurusannya, dan memang yang biasanya yang perlu ditanyakan oleh siswa-siswi itu sampai sedetail mungkin gitu. Jadi saya berikan waktu lah untuk memaparkan ya selayang pandang mengenai mungkin latar belakang, sejarah atau mengenai kampus, ya khususnya mungkin prospek kedepannya ya Pak, sehingga menarik siswa-siswi kita. Oke, kalau Pak, gitu mungkin dimulai dari siapa dulu ya Pak? Ini? Boleh saya nanti. Oke, silakan ya, bisalah 5 menit untuk memperkenalkan latar belakang ataupun sejarahnya. Kemudian nanti hal-hal yang memang biasa ditanyakan kita berjalan ya Pak nanti setelah ada paparannya. Ya, silakan Pak. Mau jadi sejarawan dulu nih. Oke. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi LP3I ini adalah salah satu kita perkenalan diri Pak. Diri dulu ya. Saya lupa tadi. Saya sudah langsung pengen ini aja ya. Lupa saya juga tadi. Saya kebetulan Adam Pak, saya guru BK. Ya, jadi di sini yang memang mengkondisikannya Unif Day ini Pak Ibnu selaku koordinator, juga ada rekan Pak Imam juga di bagian IT operator. Jadi perkenalkan diri, kemudian universitasnya biar lebih akrab lah ya Pak. Siap. Oke. Nah, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Andri Febriansyah, biasa dipanggil Andri. Saya adalah konsultan pendidikan LP3I Pak. Jadi tempatnya sesi curhat lah ya. Konsultan. Bersama saya ada Kak Zelen dan Kak Puspa. Nah, Kak Zelen ini masih aktif di semester 3 sekarang, dan Kak Puspa juga sama semester 3. Ya. Jadi kalau kita bicara LP3I Pak ya. Iya. LP3I itu adalah pendidikan vokasi yang memang sudah lumayan lama Pak ya. 29 Maret 1989. Ya. Beda sama saya 2 tahun aja nih ya dengan LP3I kan. Iya. Gitu. Jadi memang sudah 34 tahun Pak di LP3I. Nah, LP3I ini memang fokusnya di penerapan keahlian. Ya, pendidikan keahlian terapan lah bahasanya. Dan memang kalau LP3I ini tidak cuma ngasih tentang keahliannya aja Pak, tapi kita kasih layanan penempatan kerja. Nah,
Itu bedanya kalau LP3I, karena salah satu tujuan nih Pak ya, bukan satu-satunya tujuan ya. Salah satu tujuannya siswa mengajukan pendidikan adalah untuk bekerja. Ya, itu salah satunya. Nah, itulah kalau kita bicara LP3I memang sudah 34 tahun berkecimpung ya. Saya sampai ingat kampus pertamanya itu di kampusnya itu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, itu kampus pertamanya itu. Ya. Seiringnya berjalan, kalau di LP3I sendiri itu ada dua konsep ya. Yang pertama adalah college dan juga politeknik ya. Jadi politeknik juga tersebar di Medan, Jakarta, Bandung, Makassar. Nah kalau untuk college sendiri itu dari Banda Aceh sampai Kupang LP3I ya. Jadi hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia memang ada ada LP3I, karena memang concern kita nggak cuma di Jawa saja gitu. Ya, kalau untuk proses pembelajarannya seperti apa nanti Kak Zelen sama Kak Spupa nih, karena kan yang merasakan nih Pak ya. Betul gitu. Bisa boleh testimoni ya. Iya, nanti coba nanti Kak Zelen dan Kak Puspa ceritakan nih proses pendidikannya di LP3I seperti apa gitu. Silakan Kak Zelen. Iya, jadi untuk pembelajaran di LP3 itu kita memang adalah pendidikan vokasi ya Pak ya. Jadi kita itu lebih banyak prakteknya, yaitu 70% praktek dan 30% itu teori. Jadi kita benar-benar di kampus LP3 itu kita benar-benar belajar prakteknya Pak, mulai dari HRM, bisnis koresponden, kearsipan itu kita belajar benar-benar langsung kita praktekin nih. Jadi bukan hanya teorinya. Biasanya kan ada istilahnya kalau kita mau masak nih, kalau kita lihat resepnya aja nggak kita lakuin, kita nggak tahu bakal rasanya gimana kan ya Pak ya. Jadi harus kita praktekin nih, entah itu nantinya kurang garam atau kurang micin mungkin. Jadi untuk LP3 kita benar-benar langsung terjun langsung Pak. Jadi kita benar-benar langsung praktekin itu. Dan untuk LP3 juga benar-benar kita praktekin apa nanti yang kita perlukan di dunia kerja nanti. Jadi kita bukan lagi belajar fokuskan teori ini hafal menghafal, itu bukan lagi seperti itu. Jadi benar-benar kita langsung praktekin, kita langsung terjun langsung, kita langsung merasakan nantinya gimana sih pembelajaran HRM, bisnis koresponden, kearsipan, itu kita benar-benar langsung belajar langsung. Kak Puspa juga udah merasakan juga ya untuk yang bisnis korespondennya, kearsipannya, memusnahkan arsip, itu udah belajar semua ya Kak Puspa ya. Mungkin Kak Puspa ada lagi nggak sih yang pembelajaran yang dirasakan di LP3I? Oke. Baik, Kak Zelen, untuk pembelajaran di LP3I yang saya rasakan itu banyak sekali Pak. Pertama dari HRM. Di HRM ini kita belajar tentang Human Research Management. Di situ saya praktek bagaimana cara interview Pak. Saya belajar yang namanya proses pembuatan CV yang baik dan benar Pak. Sebelum melakukan tes interview. Dan setelah itu untuk tes interviewnya pun mulai dari cara mengetuk pintu, cara gestur tubuh, dan cara pengolahan kata ketika saya menjawab HRD pun itu saya belajar banyak Pak. Dan di pelajaran bisnis koresponden saya juga belajar yang namanya surat masuk dan surat keluar Pak. Dan di pelajaran arsip saya belajar tentang mengolah arsip, memanage arsip, pemusnahan arsip, seperti itu. Musnahin uang nggak? Enggak sih. Ya, apalagi kan tadi benar banget ya diajarkan cara pembuatan CV, karena kan di LP3 itu kita sudah ada layanan pendapatan kerja ya Pak ya. Jadi untuk pembuatan CV itu nanti kita akan ajarkan Pak. Jadi biasanya banyak banget anak-anak yang belum bisa membuat CV baik dan benar. Jadi nanti di LP3 itu kita benar-benar diajarkan caranya pembuatan CV, caranya interview dengan HRD, itu kita benar-benar diajarkan nanti di LP3I. Supaya mereka pendapatan kerjanya itu tahu nanti gimana sih cara buat CV yang baik dan benar, biar tips and trick di lirik HRD juga ya Pak ya. Iya. Nanti kita bakal dikasih tahu semua itu di LP3. Nggak pakai kedip Pak kalau tips and trick deketin HRD ya. Oke, kedip nih ya kan. Oke lah. Ya kita percaya apapun yang disampaikan pasti yang terbaik di kampusnya, juga untuk membentuk output yang memang diharapkan juga. Betul. Nah biasanya yang dipertanyakan itu yang inti nih. Mengenai biaya nih Pak. Ada nggak misalnya ya semacam keringanan-keringanan atau mungkin program beasiswa ya yang ya terus terang ketika mereka di sini ada siswa berprestasi, bahkan Pak ada katanya yang sampai tanpa biaya apapun sampai dengan tuntas gitu. Bahkan mungkin dengan uang saku lah Pak kita dikasih katanya gitu kan. Nah itu gimana Pak, ada nggak ini program? Jadi kalau LP3I sendiri itu kita ada 4 program beasiswa Pak, ya kan, untuk siswa.
Jadi ada beasiswa jalur tes, ada beasiswa prestasi akademik, beasiswa prestasi non akademik, dan beasiswa hafiz Quran. Ya. Jadi kalau di setiap beasiswanya memang berbeda-beda. Ya, ada yang sampai dengan 50% dan ada yang full gratis 100% tanpa biaya apapun. Gitu. Karena kami pun juga ada namanya program anak asuh, ya. Jadi kalau anak asuh itu dari tempat tinggal, dari biaya pendidikan, dari uang saku semua itu ditanggung oleh LP3I. Ya, gitu ya, Pak. Ya, dan ini berlaku untuk LP3I seluruh Indonesia, Pak. Jadi bukan cuma di LP3I Purwakarta aja. Jadi bukan sama pemerintah ya, Pak, ditanggung? Oh, bukan. Bukan. Kalau kita memang khusus untuk program-program yang ada di kita aja. Iya, gitu. Nah. Jadi banyak programnya juga ya, Pak? Iya, banyak. Itu sulit nggak Pak sih untuk mendapatkannya sih, Pak? Enggak terlalu sulit. Mungkin dengan persyaratan tertentu gitu sih. Oh enggak, kalau beasiswa jalur tes kan tinggal ikut tes dari kita. Terus kalau beasiswa prestasi akademik itu tinggal lampirkan lapornya aja, Pak, rapor. Ya, terus kalau beasiswa prestasi non akademik tinggal kumpulin sertifikatnya, portofolio gitu ya, portofolionya. Sertifikatnya pun kita enggak yang sampai harus tingkat provinsi, tingkat maksimal itu kan, maksimal paling tingkat kecamatan pun boleh. Gitu. Benar, kita tingkat kecamatan boleh karena apresiasi mereka sudah berprestasi gitu kan. Jadi seperti penghargaan itu. lah mungkin ya. Ya, penghargaan. Terus kalau untuk hafiz Quran nanti tinggal sama itu berapa juz biasanya, Pak? Ada kriteria nggak untuk hafiz itu? Juz 30 sih kebanyakan. Kebanyakan juz 30. Ya, hampir tamat dong ya, Pak. Iya. Juz itu ya. Hampir tamat memang. Gitu. Nanti ada tesnya memang, Pak. Jadi nanti akan dites hafiz Qurannya itu dengan mentor agama kami. Ya, itu akan dites. Nanti kalau memang lulus itu langsung diproses. Gitu. Nah, untuk program nih, Pak, program jangka waktunya kan ada program D3, ada D1, ada 2, 3 atau sampai S1 di LP3 ada nggak? Oh, kalau kita pendidikannya 2 tahun, Pak. Berapa lama, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Semua gitu untuk program. Semua program ini 2 tahun kalau di LP3I, kecuali Politeknik, Pak, ya. Kalau Politeknik itu D3 dan D4. Oh, D3 dan D4. Ya, D3 dan 4. Tapi kalau untuk college sendiri LP3 Purwakarta itu kita pendidikannya 2 tahun. Cuma 2 tahun. Ya, karena konsep kami kan pendidikan singkat, ya kan, terus sudah cepat dapat kerja. Nah, gitu. Itu memang yang diharapkan ya, Pak Rata. Ya, kalau kami itu tagline kami adalah bisa kerja sebelum wisuda. Oh gitu. Ini Iya. bisa kerja sambil kuliah juga, Pak? Ini Bisa banget. Bisa banget malah. Apalagi kita dari industri, Pak. Iya, kita dari industri ya. Kita coba untuk bantu teman-teman yang mau upskilling lah bahasanya. Oke lah. Itu bisa jelas dan dimengerti. Ini sedikit aja buat Kak Helen tadi. Mohon maaf, sama Kak Puspa. Oh, Kak Puspa ini. Kak Helen sama Kak Puspa nih selaku mahasiswi ya, mahasiswi. Berarti sekarang tingkat berapa nih? Kalau untuk untuk saya sendiri dan Kak Puspa itu kami sudah tingkat 2. Oh, tingkat 2 ya, semester 3. Oh, oke. Ini sedikit aja mau tanya, ini dulu ke LP3I itu gimana ceritanya nih gitu kan bisa masuk ke LP3I itu? Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Kalau dari saya sendiri kan lulusan SMK ya sebelumnya. Oh, dari SMK? Iya, dari SMK sebelumnya. Nah, terus dari SMK itu biasanya kan berkecimpung langsung ke dunia kerja. Tapi saya tuh berpikir kayak ibaratnya, aduh, saya tuh mau kerja tapi mau dapat gelar juga. Nah, saya tuh tipe orang yang nggak mau ribet, jadi bingung kayak kalau mau cari kerja sendiri mau di mana sih kerjanya gitu kan. Betul, apalagi sekarang sulit ya. Iya, zaman sekarang cari kerja susah banget seriusan. Sulit. Bener-bener gak mau ribet orangnya tuh tipe orang yang gak mau ribet. Jadi sebelumnya juga udah tahu LP3I dan LP3I juga melakukan sosialisasi ke sekolah dan pas banget nih kayak menurut kriteria saya kayaknya saya cocok banget nih di LP3I, bisa kerja sambil kuliah. Saya punya kerja tapi saya punya gelar juga. Apalagi kerjanya sebelum wisuda. Jadi pas banget akhirnya saya memutuskan untuk langsung ke LP3I bergabung gitu. Iya, mohon maaf ini Kak Ellen dulu masuk program apa? Prestasi kah atau beasiswa? Oke, kalau dulu program tes beasiswa, Pak. Oh, tes beasiswa. Iya. Oh, oke lah gitu. Ya, thank you. Ini Kak Puspa gimana nih? Oke, kalau saya waktu pertama alasan saya memilih LP3I mungkin SMA saya itu jurusan SMA, Pak.
Oh di SMA. Iya, jurusan IPA. Oke, nah. Nah, waktu itu saya mendapat di grup WhatsApp. Betul. Ada LP3I. Terus saya searching tentang LP3I. Di LP3 ini visi misinya cepat tepat kerja, Pak. Yeah. Nah, di situ saya pun punya punya prinsip mau kuliah tapi enggak mau membebankan orang tua, Pak. Yeah, dan di situ saya masuk jalur beasiswa, mendapatkan potongan biaya pendidikan selama 2 tahun. Yeah. Dan alhamdulillah sangat membantu saya. Dan di semester awal saya pun kerja, Pak, bekerja sambil kuliah. Alhamdulillah. Dan iya, alhamdulillah itu membantu banget di LP3I. Dan waktu semester 2 cita-cita saya itu ingin menjadi seorang HRD, Pak. Mungkin di LP3I ini adalah langkah awal saya, pilihan saya untuk menjunjung karir saya, Pak. Cita-cita ya. Iya, Pak. Karena sesuai prospek kerjanya juga, Pak. Iya. Saya melihat LP3I jurusan manajemen itu ngelihat dari prospek kerjanya juga ada. Betul. Oke, makasih untuk Kak Puspa. Iya, Ya, mudah-mudahan sama-sama, Pak. ya apa yang kalian jalani sekarang, ya cita-cita tercapai semuanya. Amin. Sukses dan berhasil. Amin. Amin. Nah, mungkin ada nggak sih kenalan-kenalan nih selama di kampus LP3I ya untuk Ahlan nih Kak Puspa nih sampai saat ini nih ya gitu. Ada nggak gitu yang jadi beban gitu? Barangkali gitu. Ada nggak? Selama menjalani di kampus. Oke, mungkin kalau untuk beban itu cara bagi waktunya. Kenalan ya, misalnya, kenalan nih Kak Ahlan. Ada nggak gitu? Oke, kalau kendala mungkin dari bagi waktunya sih ya Kak Puspa Iya, ya, karena kan betul. kita kuliah sambil kerja ya. Iya. Tapi untungnya, Iya, oke. tapi untungnya karena LP3 memang memfokuskan pada dunia kerja juga, bisa kuliah sambil kerja. Jadi kita sudah ada shiftnya, Pak. Jadi Oke, kalau oke. kita sudah mendapatkan penempatan kerja, nanti kita masuknya di kelas malam. Kelas malam. Jadi waktunya lebih tertata, Pak. Fleksibel ya gitu iya, ya? lebih Oke. fleksibel banget. Jadi dari paginya sampai siangnya atau sampai sore itu kita bekerja, Kegiatan kita nanti bekerja. kegiatan kita bekerja, nanti malamnya kita lanjut perkuliahan. Oke, Iya, oke. jadi kerjaan nggak ditinggal, kuliahnya juga nggak ditinggal gitu. Kerja Gitu. lancar, kuliah lancar, Pak. Iya, itu yang diharapkan ya. Iya, Oke. itu yang diharapkan Wanita banget. tangguh. Hari insya Allah ya. Terakhir nih Kak Helen ya khususnya sama Kak Puspa, ada nggak nih saran-saran buat adik-adik yang memang nanti ditayangkan dan tertarik, atau trik-trik dan saran-saran lah buat adik-adik di khususnya SMA Negeri 1 Pasaman barangkali? Oke. Kalau dari saya sendiri mungkin untuk adik-adik semuanya yang mau kuliah ataupun kuliah sambil kerja ataupun kerja langsung itu mungkin pilihan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Tapi buat teman-teman jangan takut mau kuliah sambil kerja, jangan takut capek seriusan. Iya. Karena pendidikan itu memang nomor 1, tapi teman-teman juga harus tahu akhir dari pendidikan adalah dunia kerja. Iya. Jadi pendidikan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan dunia kerja adalah dunia yang sesungguhnya. Oke, Betul thank you, banget. thank Jadi you. buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja, jangan takut buat capek. Karena nanti akan berbalik lagi sama teman-teman semuanya. Teman-teman punya gelar, teman-teman punya penghasilan sendiri, Iya. teman-teman udah bisa membiayai diri sendiri, teman-teman udah bisa ngasih ke orang tua. Jadi jangan takut capek buat kuliah sambil kerja. Oke, thank you. Dari Kak Suda ada? Kak Uda? Oke, mungkin dari saya cukup pilihlah pendidikan yang yang setelah lulus itu kita sudah benar-benar mendapatkan banyak pengalaman dan melatih skill dan perbanyak intinya perluas skill dan banyak belajar gitu aja sih Pak, dan banyak belajar. Oke, banyak pengalaman. Banyak ya, Kak, pengalaman ya. karena di dunia industri itu yang dibutuhkan adalah skill Pak. Dan di LP3 ini memang berani punya skill. Ya, itu sih Pak mungkin. Oke, thank you. Dan mungkin buat khusus nih Bapak yang dari pengelola ya, siap. Intinya ada mungkin yang mau disampaikan Pak? Ya, Saran-saran lah gitu. ya Pesan. buat adik-adik ya, melanjutkan pendidikan tuh penting yang sudah pasti. Betul. Karena pengalaman saya di dunia kerja dan dunia industri itu ya, semakin tinggi pendidikan maka karir akan semakin cemerlang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dunia industri dan dunia kerja itu sangat butuh skill. Itu sudah jelas. Ya, dari bagian operator saja itu butuh skill sekarang. Ya. Iya, betul. Apalagi di level sampai level manajer. Maka yang pasti lanjutlah pendidikan sampai setinggi-tingginya
Ya kalau kata pepatah kan raihlah pendidikan sampai ke negeri Cina, kan pepatah gitu kan. Nah, tapi yang pasti adalah bagaimana pendidikan itu bisa menunjang karir dan cita-cita yang diharapkan, gitu. Karena jika salah pilih pendidikan atau salah pilih jurusan, dampaknya akan panjang. Iya betul. Jadi seperti itu. Itu aja sih Pak. Itu aja. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga paparan tadi dan penjelasan tadi gitu bisa mewakili nanti kepada siswa-siswi ya. Ya. Di online ataupun offline nanti, dan yang telah memaparkan gitu mengenai kampusnya sampai ya sedetail mungkin. Dan mudah-mudahan sukses selalu bagi tim LP3I, dan semoga niat, gerak dan langkah kita menjadi ibadah dan menjadi amalan solehan wal mardutillah. Amin. Ya. Amin. Terima kasih semuanya. Salam sukses selalu dan semoga berhasil semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.